Apa kabar pemirsa? Edu News kembali hadir menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Diva Aulia, kita awali berita pertama. Untuk memastikan hasil kegiatan Ormawa tepat sasaran di masyarakat, Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Kemenristek Dikti menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023. Di Jawa Tengah, Udinus mendapat kepercayaan menjadi host menyelenggarakan Monef PPKO 2023 ini. Visitasi monitoring dan evaluasi visitasi program penguatan kapasitas Ormawa 2023 ini berlangsung di ruang meeting Gedung H1 Universitas Dianuswantoro Semarang. Dalam kegiatan ini ada dua perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang, serta dua perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, salah satunya Udinus. Keempat perguruan tinggi ini akan mengikuti program Monef PPKO tahun ini. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian visitasi. Para pengampu program PPK Ormawa dari setiap perguruan tinggi diminta memaparkan hasil pelaksanaan PPK Ormawa selama hampir 1 tahun ini. Mulai dari perencanaan program, pemetaan masalah dan sasaran hingga pelaksanaan di lapangan dan evaluasi dari pelaksanaan tersebut di tingkat perguruan tinggi. Reviewer PPKO akan melakukan visitasi ke daerah-daerah untuk mencocokkan data di logbook dan di lapangan, serta akan mewawancarai para stakeholder yang menjadi sasaran kegiatan. Jadi visitasi ini dalam rangka untuk mencocokkan data yang sudah kami peroleh melalui logbook dan PKP, penilaian kemajuan pelaksanaan. Kita akan lihat di lapangan, di desa-desa, terutama konfirmasi kepada stakeholder, kepada pemerintah desa dan sebagainya, apakah memang tim pelaksana, Ormawa, dosen, perguruan tinggi dan mitranya itu memang layak untuk memperoleh apresiasi pada saat abdi daya Ormawa nanti. Terutama mahasiswa itu bisa mempelajari jadi mereka diterjunkan ke desa itu sehingga banyak sekali ilmu yang bisa peroleh. Yang tadinya nggak bisa ngomong dengan orang desa, mereka jadi bisa bicara. Yang tadinya tidak bisa memimpin kerja dalam tim, jadi bisa. Karena kan mereka kerja kelompok 15 orang. Kemudian ada yang tadinya tidak tahu mereka tuh harus bermitra dengan siapa di pemerintahan, jadi tahu. Seperti misalnya untuk kampung iklim, mitigasi bencana, mereka akan mitra dengan siapa? Misalnya mereka jadi menggait Dinas Lingkungan Hidup dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sebagainya. Jadi mereka secara tidak langsung mereka itu belajar dengan kondisi situasi yang ada di desa. Sementara itu dari pihak Udinus, dari 16 proposal yang dikirimkan dalam program ini, sebanyak 10 proposal berhasil lolos didanai. 7 diantaranya lolos verifikasi untuk visitasi dan program abdi daya yang akan diselenggarakan di Jember. Ya, kami berharap PPK Ormawa itu selalu ada karena memang mengajarkan adik-adik kita itu untuk terjun ke masyarakat langsung. Jadi soft skill-nya terasa, mau kerjasamanya, negosiasinya, mencari mitra, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di desa, itu satu hal yang luar biasa, apalagi kalau mahasiswa yang ikut organisasi tadi enggak orang kota gitu. Visitasi lapangan ini sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Abdi Daya Ormawa 2023 yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada 7 hingga 9 Desember 2023. Di tahun 2023 ini, ada 79 perguruan tinggi yang mahasiswanya memperoleh pendanaan PPK Ormawa dan memiliki peluang untuk mengikuti penghargaan Abdi Daya Ormawa 2023. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Tim PPKO TFC Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek. Hal ini dilaksanakan terkait program Desa Maritim yang dicanangkan oleh tim PPKO TFC Udinus menuju Abdi Daya 2023.
Tim PPKO Tobacco Free Community atau TFC Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek Mintarti. Pada kegiatan ini, TFC Udinus didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus Dr. Kusningsih, serta Dekan Fakultas Kesehatan Udinus Eni Rahmani. Selain itu, para mitra dari Dinas Perikanan Kota Semarang, Balai Besar POM di Semarang, Puskesmas Gayam Sari, dan Kelurahan Tambakrejo turut hadir mendukung jalannya acara. Dalam programnya, TFC Udinus mencanangkan Desa Maritim di Kelurahan Tambakrejo melalui pelatihan, pendampingan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi guna meningkatkan kompetensi nelayan dan keluarganya. Peningkatan melalui 4 sektor ini dilakukan secara bersamaan, yakni pada bidang ekonomi, para warga mendapatkan pelatihan memasak produk olahan bandeng berupa abon dan kerupuk tulang ikan bandeng. Bidang pendidikan dengan pelatihan wirausaha digital marketing untuk memasarkan produk bandeng. Bidang lingkungan dengan penanaman pohon dan penetapan struktur KSB, dan bidang kesehatan melalui pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Kasih Pembangunan dan Pemerintahan Kelurahan Tambakrejo Wahyuningsih memberikan apresiasi atas kegiatan tim PPKO TFC Udinus. Ia menilai bahwa kegiatan ini turut meningkatkan potensi yang dimiliki oleh warga Tambakrejo. Tanggapan kami dari Kelurahan Tambakrejo ini positif dan menyambut baik program-program yang digagas oleh mahasiswa Udinus dalam kaitannya untuk PPK Ormawa. Semoga apa yang dilakukan untuk Kelurahan Tambakrejo ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri dalam rangka penguatan kapasitas mereka, dan juga bermanfaat juga untuk masyarakat kami yang mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan baru. Melalui kegiatan ini, Wahyuningsih berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya. Sesaat lagi. Nah, ini nih yang aku cari. Hai guys, jadi hari ini aku mau daftar ke Udinus. Mau tahu apa aja yang aku bawa untuk daftar ke Udinus? Udah siap semua nih? Yuk kita langsung menuju ke tempat pendaftaran mahasiswa baru Udinus. Nah, mudah banget kan daftar di Udinus? Yuk gabung jadi Dinusian.
Udinus for a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Sebanyak 13 atlet mahasiswa Udinus akan bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023. Para atlet ini terbagi dalam 4 cabur yang akan melangsungkan pertandingan pada 12 hingga 22 November di Kalimantan Selatan. Udinus memberangkatkan ke-13 atletnya untuk bertanding di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS 2023 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada 12 hingga 22 November ini. Para atlet akan beradu skill pada 4 cabur yang akan diperlombakan, diantaranya karate, taekwondo, panjat tebing, dan catur. Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, serta Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Kusni Ingsih memberikan dukungan penuh atas upaya dan dedikasi para atlet untuk mengharumkan nama Udinus hingga tingkat nasional. Salah satu atlet karate Udinus, Hera Irnanda, mengatakan bahwa persiapan sudah sangat matang untuk bertanding di POMNAS 2023. Yang jelas persiapan kami udah melakukan TC selama 2 bulan dan yang pastinya kita udah insya Allah siap untuk tanding di POMNAS di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Target dari karate sendiri insya Allah kalau 2 emas, kalau bisa 3-4 emas karena kita main perorangan dan bergu. Terima kasih buat Udinus yang sudah membimbing kami sejauh ini sampai kita bisa bertanding di POMNAS Kalsel. Sementara itu, Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko berpesan agar para atlet memiliki kekuatan super untuk bisa menjalankan 2 perannya sekaligus, yakni menjadi seorang atlet dan mahasiswa. Yang ikut POMNAS, insya Allah kan sebentar lagi akan berangkat. Tentu yang pertama kami semua mendoakan. Semoga mereka sukses dan berhasil meraih juara. Karena kalau mereka berhasil meraih juara, semuanya ikut bangga, semuanya ikut senang, dan termasuk Udinus juga ikut senang dan ikut bangga karena mahasiswanya berprestasi di POMNAS. Tadi kami juga mengingatkan, setelah jadi atlet yang baik, tapi juga harus ingat kalian ini juga mahasiswa. Jadi dua-duanya harus berjalan. Menjadi atlet itu sudah susah, menjadi mahasiswa itu juga susah. Apalagi dua-duanya, yang mahasiswa ya atlet. Oleh karena itu kalian harus mempunyai kekuatan yang super supaya atlet berjalan, mahasiswa berjalan. Kalian dapat beasiswa dengan IP 3,0 minimal. Lebih dari itu beasiswanya cukup. Nah itu kan kalian harus mengatur sendiri. Kami memberi beasiswa kepada para atlet agar ya jangan sampai ada berkata habis manis pada kasihan. Mereka sudah berprestasi, kalau prestasinya menurun, kemudian nggak tahu harus siapa. Nah ini adalah fasilitas Udinus yang digunakan para atlet-atlet dalam meraih prestasi. Kira-kira. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Sebanyak 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang jalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL di 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat.
Selain belajar, para mahasiswa juga membantu berbagai program kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Pelepasan 200 mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro Semarang untuk menjalani program pengalaman belajar lapangan atau PBL ini dilakukan Selasa siang di halaman kantor Kecamatan Semarang Barat. Pelepasan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Dr. Eni Rahmani dan diterima langsung oleh Sekretaris Camat Semarang Barat Sunardi bersama Lurah dan Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Eni Rahmani menjelaskan bahwa PBL tahap pertama di tahun 2023 tersebut akan dilakukan selama sebulan penuh, di mana mahasiswanya akan dibagi ke 16 kelurahan dan 5 puskesmas di wilayah Semarang Barat. Mereka nantinya diharapkan dapat belajar dari permasalahan yang ada di masyarakat dan mampu memetakan masalah serta membuat inovasi-inovasi berkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang layanan kesehatan. Nah, jadi untuk PBL 1 itu praktek belajar lapangan tahap 1. Jadi untuk ini diikuti oleh 200 mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat. Dan itu nanti akan disebar ke 16 kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat dan 5 puskesmas di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Jadi harapannya karena mereka adalah mahasiswa prodi Kesmas, mereka kan diharapkan mempunyai soft skill ya, mempunyai keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat, memecahkan masalah, memberikan ide-ide, inovasi, intervensi yang sesuai kapasitas mereka untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adanya penerjunan mahasiswa dalam program PBL ini disambut hangat Camat Semarang Barat dan Lurah di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Mereka berharap para mahasiswanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya selama kuliah untuk membantu masyarakat. Ini pas ya, pas dengan momen yang kami sedang bergerak bersama dengan Puskesmas, dengan seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah dibantu, ini ada praktek belajar lapangan dari Udinus, dari kesehatan masyarakat. Tentunya ini menambah semangat kami, menambah hiroh kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, ini harapan kami memang teman-teman mahasiswa ini kan membantu kami dan juga bisa ada semacam bukti nyata bahwa ilmu dari teman-teman mahasiswa ini bisa bermanfaat buat kami dan buat warga kami. Kami sangat senang dengan kehadiran mahasiswa yang langsung turun ke bawah dengan PBL 1, praktek belajar lapangan 1. Ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk wilayah, karena beliau-beliaunya akan membantu sekali di dalam kerja di lapangan. Program atau prodi kesehatan masyarakat banyak mendominan ke ibu-ibu. Sosialisasi, kemudian posyandu, kemudian kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat. PBL sendiri merupakan program rutin tahunan yang digelar program studi kesehatan masyarakat Udinus setiap tahunnya. Selain untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus, program ini sekaligus untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi, Rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Memperingati Hari Pahlawan, ratusan siswa sekolah dasar di Semarang berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal. Pihak sekolah berharap dengan ziarah ke makam pahlawan tersebut dapat semakin menanamkan rasa nasionalisme para siswa. Dengan didampingi guru, Babinsa, dan Babim Kamtibmas, ratusan siswa dari 3 sekolah dasar, yakni SD Pakunden, SD Pandrikan 01, SD Brumbung Semarang memperingati Hari Pahlawan dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Siswa-siswi yang mengenakan baju adat seperti kebaya hingga baju ala perjuangan tersebut diajak berdoa dan melakukan tabur bunga di makam para pahlawan yang telah gugur berjuang dalam membela tanah air. Selain untuk mengenalkan para pahlawan perjuangan, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan semangat para siswa untuk melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Hari ini kami Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah bersama dengan Bapak Babinsa, Babim Kamtibmas bersama dengan 3 sekolah yaitu SD Negeri Pakunden, SD Negeri Brumbungan, dan SD Negeri Pandrikan 01 sebanyak 175 orang melaksanakan sambangan atau ziarah kubur ke makam pahlawan. Tujuan kami adalah anak-anak mengajari anak-anak
arti pentingnya ingat pada pahlawan, dan hari ini anak-anak kita ajak ziarah langsung ke makam pahlawan. Di sini anak-anak diajari etika masuk makam, kemudian diajari cara berdoa kepada arwah-arwah para yang ada di makam, kemudian etika nyekar di lapangan. Harapan kami adalah hari ini melalui Hari Pahlawan dan anak-anak diajak langsung ke tempat makam pahlawan, mengingat kembali jasa besar para pahlawan yang sekarang ada di bawah kakinya anak-anak. Sehingga anak-anak benar-benar kata orang Jawa mikul dhuwur pendem jeru, dan kita semua yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan. Para siswa pun terlihat antusias mengikuti serangkaian prosesi ziarah di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal ini. Siswa mengaku lebih tahu dan ingin mengenal lebih dalam terkait pahlawan bangsa. Jadi lebih tahu tentang pahlawan, jadi pengen mengenal pahlawan lebih jauh lagi. Dapat bunga, doa, sama diceritakan sama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selain melakukan doa dan tabur bunga, para siswa juga diajak untuk mendengarkan cerita kisah dari para pejuang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Perkembangan teknologi menggerus budaya lokal yang sudah mengakar. Upaya pelestarian kebudayaan daerah khas Indonesia terus dilakukan. Salah satunya di Kendal dalam rangka meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap wayang sebagai warisan budaya. Anak-anak sekolah dasar beradu cepat mengenal wayang. Tidak hanya mengenal tokoh wayang yang ditunjukkan Dewan Juri, peserta lomba kenal wayang dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional juga harus bisa menjelaskan ciri dan kekhasan dari tokoh wayang tersebut. Petugas pembaca soal pertanyaan, sekaligus peraga wayang sendiri sengaja menghadirkan 2 orang dalang termasuk Dewan Juri juga para dalang dari Kabupaten Kendal. Ada 20 regu dari tiap kecamatan di Kendal yang ikut cerdas cermat kenal wayang yang dilaksanakan di Pendopo Bahu Rekso Kendal pada Selasa siang. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kendal, Nurul Farida mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk membangun anak-anak memiliki karakter Pancasila. Selain itu, juga untuk melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya seni wayang yang sudah ditetapkan sebagai kebudayaan asli Indonesia oleh UNESCO. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal mengadakan acara kegiatan lomba kenal wayang untuk jenjang SD tingkat Kabupaten Kendal. Jadi acara ini bertujuan untuk membangun anak-anak mempunyai karakter Pancasila dan untuk nguri-nguri budaya Jawa, khususnya wayang yang sudah menjadi ikon yang ditetapkan sebagai budaya oleh UNESCO tingkat dunia. Jadi generasi muda itu juga akan meneruskan warisan ini jangan sampai punah. Seorang peserta, Muhammad Abu Nidom dari SDN 2 Winong, Kecamatan Ngampel, mengaku senang mengikuti lomba ini. Kenapa senang wayang? Karena ingin melestarikan budaya Indonesia. Biasanya tokoh apa yang paling senang nih? Yang paling disukai Pandawa. Kenapa milih Pandawa? Karena Pandawa memiliki sifat yang baik. Meski pengenalan wayang sudah dilakukan melalui pelajaran seni budaya Jawa, namun lomba kenal wayang jenjang SD tingkat kabupaten ini tetap rutin digelar tiap tahun. Dari Kendal, tim liputan TVku melaporkan. Demikian Edu News edisi kali ini. Saya Diva Aulia dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
TVku, kanal pemilu milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku dimanapun berada, Kampus On TV menjumpai Anda kali ini bersama saya, Haryati Sulistiorini dari program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya dengan tema Wisata Sastra dalam drama berbahasa Inggris Sangkuriang. Baik, sebelum kita masuk pada topik yang lebih ke teori, akan saya jelaskan dulu bahwa wisata sastra itu termasuk di dalam sastra terapan. Sedikit mengulang apa yang telah pernah rekan saya bicarakan di Kampus On TV mengenai sastra terapan, wisata sastra ini termasuk ke dalam sastra terapan. Sekilas ketika kita mendengar kata wisata sastra, kita akan berpikir bahwa kita akan dibawa kemana berwisata ke suatu tempat objek wisata. Tapi kenapa ada kata sastra di sini? Ya, bisa dilihat di sini bahwa fungsi wisata sastra adalah fungsi dialektika antara sastra dan pariwisata. Kenapa dikatakan terapan? Karena di sini sastra bukanlah sastra murni, tapi sastra yang diterapkan dengan ilmu pariwisata. Biasanya wisata sastra ini terdapat pada karya-karya vlog-vlog atau dongeng, hikayat, dan semacamnya. Di mana di situ kita akan melihat sebuah legenda, sebuah tempat wisata yang mempunyai legenda seperti dalam hal ini Sangkuriang. Saya rasa pemirsa tahu semua ya, Sangkuriang itu apa? Sangkuriang dan Dayang Sumbi adalah suatu cerita legenda dari Jawa Barat yang merupakan proses atau hikayat terjadinya Gunung Tangkuban Parahu. Ya, hasil penerapan dalam wisata sastra ini merupakan hasil penerapan dari pembelajaran English Drama Appreciation, di mana di mata kuliah tersebut mahasiswa harus membuat semacam proyek. Baik, saya akan jelaskan English Drama Appreciation itu apa. Kalau tadi wisata sastra dalam drama berbahasa Inggris. Drama berbahasa Inggris ini adalah English Drama Appreciation. Apa itu? Pasti banyak yang bertanya. English Drama Appreciation itu adalah salah satu mata kuliah di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya yang menampilkan drama sebagai bentuk proyek pembelajaran berbasis proyek. Hasilnya adalah drama Sangkuriang. Pembelajaran berbasis proyek learning ini menggunakan objek Sangkuriang. Bisa saja kita tidak memakai objek Sangkuriang, bisa vlog-vlog yang lain. Tapi untuk kali ini, pembelajaran English Drama Appreciation dengan wisata sastra dengan mengambil objek Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Untuk project based learning ini melibatkan mahasiswa peminatan sastra yang saat itu semester 5, karena memang mata kuliah ini ditawarkan di semester 5. Apa itu wisata sastra? Apa itu English Drama Appreciation? Oke, wisata sastra nanti akan kita jelaskan setelah saya akan menjelaskan apakah itu drama. Karena kalau kita tidak mengetahui apakah itu bentuk drama, kita tidak akan bisa memahami kenapa Sangkuriang ini dinamakan wisata sastra dan kenapa Sangkuriang ini dipentaskan di dalam drama berbahasa Inggris. Ya, inilah bentuk dari poster Sangkuriang
yang di situ judulnya adalah The Legend of Tangkuban Parahu. Apa itu ceritanya tentang Sangkuriang? Saya rasa semua sudah tahu. Nanti akan saya jelaskan. Baik permisah, Kampus On TV akan segera menjumpai Anda setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di Kabar Jawa Tengah. Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, Talk Show Serba Ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Guys, tahu nggak?
pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan.
punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Hai Bella. Hai. Kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? Iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Gini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini deh Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Be Better Future. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Kampus On TV dengan tema wisata sastra dalam drama berbahasa Inggris Sangkuriang. Baik, kalau tadi kita sudah menjelaskan sedikit ya tentang apa itu drama, apa yang ada dalam tubuh drama. Sekarang kita mungkin akan mulai pada wisata sastra dalam drama berbahasa Inggris Sangkuriang. Dalam slide berikut ini bisa dilihat bahwa tujuan tadi sudah saya katakan di awal untuk memperkenalkan aset wisata di lokasi Jawa Barat yaitu Gunung Tangkuban Parahu melalui pembacaan dan pementasan karya legenda Sangkuriang. Di samping itu juga memperkenalkan adat istiadatnya, masyarakatnya, dan juga mengenalkan asal-usul dari Gunung Tangkuban Parahu. Ya, proses produksi drama seperti dalam slide berikut itu dimulai dengan penentuan pertanyaan, desain perencanaan, dan kemudian monitoring dan evaluasi. Apa itu wisata sastra dalam drama berbahasa Inggris Sangkuriang? Dibagi dalam 3 tahap tadi, seperti slide berikut ini. Penentuan pertanyaan itu mencakup casing, pemahaman naskah, penceritaan ulang tentang cerita Sangkuriang. Kemudian untuk desain perencanaan itu timeline, mereka harus membuat roadmap untuk pemetaan kegiatan mereka dan kemudian mendesain atribut-atribut atau properti yang diperlukan di dalam pementasan drama tersebut. Seperti slide berikut, untuk monitoring kemajuan siswa itu dibagi menjadi tahap akhir, evaluasi, dan pertunjukan.
Ini dalam slide berikut juga kita tampilkan Gunung Tangkuban Parahu yang sesungguhnya yang semua pemirsa di sini juga sudah tahu seperti apa itu dan lokasinya di mana. Seperti slide berikut juga, ini kawahnya Gunung Tangkuban Parahu yang begitu bagus. Dan mungkin ada beberapa yang tidak tahu legenda ini itu seperti apa. Ada mungkin yang tahu bahwa legenda ini terdapat pada cerita Sangkuriang. Disinilah tadi dari tahap proses produksi drama ketiganya itu tadi bahwa kita harus bisa dalam penentuan pertanyaan itu mahasiswa harus memahami naskah, memahami cerita Sangkuriang yang sebenarnya itu bagaimana. Itu di dalam penentuan pertanyaan. Kemudian dalam desain proyek pun mereka harus bermuara pada tema Sangkuriang yang ada. Jadi tidak boleh melesat sedikit pun apalagi itu berhubungan dengan tradisi adat istiadat yang menjadi pelataran baik itu tempat, waktu, dan sosial masyarakat Jawa Barat saat itu. Makanya di sini kita katakan bahwa vlog itu paling bisa untuk wisata sastra karena memang dia yang menghasilkan legenda cerita. Jadi mungkin paling pas untuk menjadi aset wisata sastra. Baik, dalam slide berikut ini adalah hasil dari pementasan drama berbahasa Inggris Sangkuriang The Legend of Tangkuban Parahu yang saat itu dipentaskan sekitar bulan Januari, hasil dari pembelajaran berbasis proyek mahasiswa peminatan sastra semester 5 program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Di sini dalam slide berikut ada tokoh Dayang Sumbi. Ini adalah seorang wanita desa yang cantik, ibu dari Sangkuriang. Kemudian dalam slide berikut ini adalah gambaran Sangkuriang ketika dia sedang berburu. Memang ada yang mengatakan dalam sastra lisan Sangkuriang yang sebelum pergi itu Sangkuriang masih kecil. Tapi di sini memang kita memodifikasi untuk sedikit memberikan improvisasi atau variasi dalam pementasan drama tersebut bahwa Sangkuriang dibuat lebih muda. Tapi bukan berarti kecil dengan Sangkuriang yang nantinya dia setelah merantau. Ini adalah Sangkuriang dalam slide tadi, Sangkuriang sedang berburu. Dan kemudian dalam slide berikut ini adalah bedanya Sangkuriang yang awal dan Sangkuriang yang setelah merantau. Ini adalah Sangkuriang yang telah merantau, dia agak sedikit lusuh dan tua. Ya, permainan make up ini memang diperlukan di sini. Dan di situ dia sedang berbicara dengan Dayang Sumbi yang masih tetap muda dan masih tetap cantik. Dan dia kemudian jatuh hati karena itu. Dalam slide berikut adalah Dayang Sumbi yang sedang bertapa karena dia telah mengusir anaknya dan dia disalahkan oleh Gades atau Dewi dari Kahyangan. Karena memang Dayang Sumbi itu adalah masih turunan Raja Kahyangan. Ini hasilnya. Dan kemudian pada slide berikut adalah Sangkuriang ketika setelah dia membunuh Tumang, dia mencoba mengambil hati Tumang sebagai pengganti hati babi hutan yang diinginkan oleh ibunya. Apa yang dilakukan dia sekedar untuk membahagiakan ibunya. Misi dari sastra ini adalah betapa anak itu sangat mencintai ibunya. Bahkan apapun dia lakukan supaya ibunya bahagia. Baik, sementara dalam slide berikut ini adalah di mana Sangkuriang marah karena Dayang Sumbi kemudian membuat trik, membuat kejadian ketika dia sedang membuat perahu ini. Sangkuriang akan menendang ini sepertinya. Fajar didatangkan awal dengan membakar api, membakar jerami menjadi api. Terus kemudian dengan ayam berkokok sehingga jin-jin yang membantu saat itu takut untuk meneruskan pekerjaan yang diinstruksikan Sangkuriang untuk membuat perahu. Dan akhirnya dia marah, perahu itu dia tendang dan terbalik menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Ini adalah prototipe-nya yang kita buat di pentas drama waktu itu. Baik pemirsa, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini adalah bahwa setiap pembelajar sastra itu ada pembelajaran hidup. Karena sastra itu belajar hidup, hidup belajar hidup, begitu. Aneh ya, tapi memang itulah yang terjadi. Sastra adalah karya imajinasi yang merefleksikan kehidupan manusia. Di sini Sangkuriang dan Dayang Sumbi.
Dan apa yang terjadi dalam cerita ini memang banyak sekali yang bisa kita pelajari. Dan apa yang kita sampaikan saat ini tadi tentang wisata sastra dalam English Drama Appreciation ini menunjukkan pada kita bahwa sastra tidak hanya sekedar sastra. Belajar sastra itu bukan belajar menjadi seorang pemimpi, bukan. Di sini bagaimana sastra itu bisa diapresiasi dengan segala macam bentuk cara. Contohnya dengan drama berbahasa Inggris tadi. Dan dari drama ini kelihatan bahwa sastra itu berperan juga di dalam memajukan aset wisata di Indonesia, yang dalam hal ini Gunung Tangkuban Parahu. Dalam belajar drama, kita tidak boleh lepas dari beberapa komponen dalam drama itu sendiri, sehingga diharapkan dalam pementasan nanti tidak akan ada unsur yang tertinggal, sehingga keutuhan drama itu tetap terjaga. Meskipun cerita seperti apapun, tetap dalam unsur pembentukan drama, untuk pementasan drama harus ada apa tadi? Harus ada actors, harus ada stage, dan harus ada audience. Dan dalam drama itu sendiri harus ada struktur-struktur tadi seperti plot, karakter, konflik, setting, point of view, dan theme. Baik pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan pada Kampus On TV kali ini akan banyak memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua akan pentingnya sastra dan wisata sastra. Saya Haryati Sulistiorini dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.